Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tammah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah. Apa yang kita syukuri semuanya. Saya kasih ilmu sama bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini hari Jumat. Jangan tinggalkan baca surah Al-Kahfi. Jangan. Kapan waktunya Ustaz? Malam. Malam begitu masuk maghrib sampai nanti sore sebelum masuk maghrib, itulah waktunya membaca surah Al-Kahfi. Malam Jumat atau sampai hari Jumat itu waktu membaca surah Al-Kahfi. Dalam hadis Nabi disebutkan, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam atau pada hari Jumat, Allah akan memberi cahaya pada tubuhnya. Allah akan memberikan nur, cahaya. Cahaya itu akan berkekalan, tidak akan hilang selama seminggu. Ketika Jumat depannya kalau kita membaca lagi surah Al-Kahfi. Tapi kalau minggu depannya, Jumat depannya kita tidak membaca surah Al-Kahfi, maka nur dalam tubuh kita ini akan hilang. Jadi amalannya seminggu sekali. Jangan ditinggalkan itu, Bu. Itu amalan hari Jumat itu, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu sunnah Rasul. Dan cahaya itu untuk apa? Supaya kita tetap istiqomah di jalan Islam ini. Tetap istiqomah kita, cahaya itu. Nabi mengatakan cahaya itu sama seperti kita melihat bintang-bintang di langit bercahaya. Begitulah malaikat penduduk langit melihat kita yang ada di dunia ini pada saat membaca surah Al-Kahfi, cahayanya seperti itu. Cahaya itu bukan hanya dia yang membaca, tapi tempat di mana dia duduk sampai Baitul Atiq Ka'bah, cahaya itu terus ada. Cahaya itu untuk apa? Supaya kita istiqomah. Dan satu lagi yang disebutkan oleh Rasul, siapa yang tetap mengamalkan surah Al-Kahfi pada saat Dajjal datang, dia tidak akan tunduk kepada Dajjal. Dia tetap istiqomah sampai meninggal dan bukan menjadi pengikut Dajjal. Itu salah satu. Jadi itu tolong, Bu, amalan itu ungkapan kesyukuran kita bahwa Allah memberikan hari Jumat dengan berbagai macam keberkahannya. Salah satunya adalah amalan melaksanakan pembacaan surah Al-Kahfi baik pada malam atau siang. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Siapa yang membaca selawat kepada Nabi 1 kali dibalas menjadi 10 kali. Siapa yang membaca selawat 10 kali dibalas oleh Rasul 100 kali. Siapa yang membaca selawat 100 kali maka akan dibalas oleh Allah, dibalas oleh Rasul menjadi 1000 kali. Luar biasa. Apalagi di hari Jumat ada selawat khusus. Di dalam kitab I'anatul Talibin diceritakan apa selawatnya. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi. Siapa yang membaca selawat itu di malam atau di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Dosa-dosa kecil, karena kalau dosa-dosa besar tidak akan terampun kecuali bertaubat. Cuman dosa kecil kita kan banyak. Kadang-kadang mak-mak nengok laki orang, ganteng kali, dosa. Awak pun begitunya, bukan ustaz baik-baik aja. Nengok bini orang, hancur lah, hancur. Ya, banyak dosa kecil kita, banyak. Makanya kan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyatakan tidak ada dosa besar kecuali ketika ia bertobat selesai. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk jadi dosa besar. Bayangkan, ibarat debu yang menempel di kaca tak pernah kita hapus, tak pernah kita bersihkan kaca itu. Terus menempel debu itu sampai berkarat dan banyak. Begitulah ungkapan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada dosa besar kalau dia bertobat, insya Allah diterima tobatnya. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk maka dia akan menjadi dosa besar. Maka salah satu amalannya selawat tadi. Ayo, bisa Bu? Kita coba ya. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, cuma itu aja, singkat. Itulah selawat khusus di hari Jumat. Amalkanlah itu. Duduk di depan teras, ambil tasbih itu yang koci aja begini, doa. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasul nabil ummi. Rupanya ngantuk dia. Iya, berapanya sudah? Sering begitu. Pegang ini, Bu, tak apa-apa. Ini wasilah. Sarana kita untuk mengingat Allah, sarana kita untuk mengingat Rasul. Nih, bawa nih yang koci ini. Punya Ustaz, mintalah cuma satu, dikasih orang ini. Tasbih, zikir, ingat kepada Allah. Nih, jangan lupa, bawa aja. Kalau nanti ada bilang, ibu ini salim kali ya, aja lah deh. Ibu ini sok maksiat ya, udah balas, selesai. Namanya kita mau beramal, mau ditunjukkan sama orang, mau tidak ditunjukkan sama orang. Kalau bahasa Melayunya apa? Lantaklah kos itu, lantaklah kosien. Nah, dulu. Kok lantak sih? Sesakulah, hendak uji kau tidak usah lantak kosien. Udah, model kita begitu saja. Yang penting kita beramal. Sekarang orang menampakkan kemaksiatan tak malu-malu lagi orang, ya kan? Keyboard parno, keyboard hantu, mak lampir, mak lempar, kuntilanak, kuntil mama, kuntil nenek. Sekarang biasa. Bencong, bebek congok ke dalam. Nyanyi pula dia, nyanyi. Kucu tahe. Awalnya begini.
pakai sorban wah di bawah. Aku kalau udah ada begitu udahlah, tak sampai aku telan nasi itu udah pergi aja. Untuk aku lempar pakai batu deh. Nah itu kadang-kadang begitu, kita juga yang mengundang kemaksiatan. Jangan undang kemaksiatan, Bu. Buatlah yang qasidah-qasidah, lagu-lagu yang syahdu, undang di pesta pernikahan anak kita, cucu kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kenapa pengantinnya menangis diganti kematian? Lagu Israel pula di pesta, menangislah pengantin kan. Bayangkan, kenapa maksiat itu ada, kita masih mentolerirnya. Padahal bencong-bencong itu, maaf lah Ibu, kalau ada datang ke rumah kita dalam hadis Nabi, suruh usir itu dia. Jadi kau jangan kau di sini. Kan bentuknya saja wanita. Maaf, cap lonceng juga. Iya, ogap. Tapi beca, tak dengar suara beca. Woi, beca! Keluar punya. Bayangkan. Jangan tuh. Haram itu. Kita harus suka kepada yang Allah suka, harus tidak suka kepada Allah yang tidak suka, harus begitu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yudillu bihi katsiran, banyak orang tersesat, wa yahdi bihi katsiran, dan banyak orang yang mendapatkan petunjuk, wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidak akan tersesat kecuali orang-orang fasik. Siapa yang tersesat itu? Allah kasih keterangan pada surah Al-Baqarah selanjutnya. Apa? Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu orang tersesat yang pertama. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah. Kita sudah punya perjanjian, Bro. Sudah. Dengan siapa? Dengan Allah. Pada saat kita berada di alam rahim. Terasa gitu? Tidak. Sama, saya juga tidak. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita ketika kita berada di alam rahim. Allah tanya kepada kita, manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa yang kita jawab? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah sesembahan kami, Engkau adalah Tuhan yang telah menciptakan semuanya, kami patuh kepadamu. Itu yang kita sampaikan kepada Allah pada saat kita berada di alam rahim. Tetapi ketika kita lahir, itu bagaimana? Anak lahir, cret, apa maksudnya itu? Para ulama tasawuf menyatakan maksud nangis anak itu mencari Tuhan yang sudah mengatakan alastu birabbikum. Apa maksudnya?
Aina huwa, aina huwa, aina huwa, mana dia, mana dia, mana Tuhanku. Cuman tidaklah nyata. Sebenarnya ibu pun lompat. Begitu lahirnya, ma aina huwa ma. Tak lompat ibu karena oh, ini anak ajaib ini. Imam Syafi'i kan di dalam kandungan itu selama 4 tahun deh. Dalam kandungan ibunya. Ada sini yang bayinya 4 tahun, ada? Tak ada. Imam Syafi'i 4 tahun dalam kandungan. Begitu keluar, cerdas Imam Syafi'i. Sampai dia pernah menutup telinganya. Setiap apa yang dia dengar, hafal dia. Bayangkan ibu. Ibu ngerumpi hafal dia, ini kan kacau. Nah, anak itu dilahirkan dan dididik oleh orang tuanya. Makanya ketika dia nangis, awe, owe, owe, aina huwa, aina huwa, aina huwa. Lantas ayahnya mengazankan di telinga kanannya, kemudian diikomahkan telinga kiri. Atau diazankan bagi laki-laki, ikomahkan bagi perempuan. Yang manapun sahih, terserah, mantap, paten. Yang tak paten itu apa? Begitu kemudian anaknya lahir, dinyanyikan lagu dangdut, itu baru tabat. Ada, tak ada? Kalau ada sesat lah orangnya itu. Kenapa? Karena memang disuruh Nabi kita lahir anak disunahkan untuk diazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat kali, jangan peka telinga pecah karat. Jangan. Baru dikasih apa? Madu. Kasih madu. Ini madu. Baru seminggu dipangkaslah rambutnya, ditimbang pakai timbangan, berapa gram rambutnya sedekahkan dengan emas. 1 gram rambutnya sedekahkan, setengah gram rambutnya beli emas setengah gram sedekahkan kepada orang. Itu sunnahnya. Kemudian kalau ada duit lagi maka diakikahkan, laki-laki 2, perempuan 1. Kalau misalnya laki-laki 1 pun masih boleh. Ustaz, aku tak punya duit banyak, tapi aku mau mengakikahkan anakku lahir laki-laki, satunya aku sanggup kambing nih, boleh? Boleh. Tetapi afdoliyahnya 2. Kalau perempuan, Ustaz, aku kan punya duit banyak, anak perempuanku lah baru lahir, berapa? Ku akikahkan 1 kambing, boleh 10 Ustaz? Tak boleh. Kalau akikah bagi perempuan sah, tapi kalau dia mau sedekah 9 kambing sedekah semuanya, itu baru boleh. Cuman yang miris begini Bu, ini saya kasih tahu aja, ibu-ibu jangan marah sama saya. Entah saya betul, entah saya tidak. Ada orang akikah tak dibedakannya antara kambing akikah dengan kambing amplop. Ngerti lah ya. Ya kita kan begitu semuanya. Saya pun kalau nikahkan anak saya, ibu-ibu datang nggak pakai amplop, nggak kenal aku. Ini ada amplopnya? Nggak ada. Nah, seluruh. Kenapa harus dibedakan kambing akikah itu? Kambing akikah dibedakan, Bu. Jangan disatukan, ini akikah untuk kenduri khusus, habiskan. Kalau mau kenduri lagi, ya ada yang lain ya. Ini supaya saya kasih tahu. Kenapa? Karena ada kasus tak dibedakannya antara kambing akikah yang untuk sedekah dengan pesta tadi itu. Nah, itu jangan. Ya. Oleh karena itu maka sunnah kita mengakikahkan anak. Jangan takut miskin untuk kurban dan akikah, Bu. Jangan takut miskin. Bahkan di berbagai kitab dinyatakan orang yang rajin bersedekah, apakah akikah atau kurban, dipastikan dia tidak akan miskin. Yakin itu? Tidak akan miskin dia. Setiap hari ada 2 malaikat berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Yang satu lagi mengatakan, berilah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Bayangkan.
Maka jangan takut berinfak, insya Allah. Apalagi nih baru naik haji banyak bu ya. Alhamdulillah baru naik haji tadi Pak Kades bilang ibu-ibu baru naik haji. Jangan takut, karena itu semua akan diganti oleh Allah. Karena itu maka kita harus mencamkan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Anak-anak kita butuh diasuh. Jangan sampai keluar rumah dia bercelana pendek. Nampak paha tak malu. Dididik betul-betul. Bercelana pendek dia, lari pagi. Depan rumah ustad pula negor. Nah, Ustad juga manusia. Anak siapa kau? Aku bilang. Bayangkan. Nah, kenapa? Selesai saja rambut wanita ditampakkan keluar rumah, maka dia berdosa di hadapan Allah. Coba bayangkan. Apalagi dulu memang ya Allah, saya juga tak tahu. Itu dulu kalau pas emak-emak saya dulu kerudung macam ibu-ibu ini jarang. Dulu apa namanya? Selendang telingkup namanya. Nah, begini. Termasuk emak saya iya. Tak tahu saya dulu. Kenapa orang tak tahu bahwa menutup aurat itu hukumnya adalah wajib? Saya pun tak ngerti. Tapi begitulah dulu. Padahal mana aurat wanita, wajah dan telapak tangan, bercelana pendek. Walaupun ayah bercelana pendek tetap berdosa, tidak boleh. Ya, itu dididik itu anak kita. Kenapa? Di akhirat nanti kita mungkin tidak akan selamat. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Ini ayahku. Ini makku. Dia ngaji-ngaji sendiri saja. Dia taklim sendiri saja. Dia berilmu sendiri saja. Aku tak pernah dinasihatinya. Aku tak pernah dimarahinya. Sholat pun aku diam aja. Ya Tuhan, ini mak ayahku, masukkan juga dalam neraka karena dia tidak bertanggung jawab terhadapku ketika aku berada di dunia. Bayangkan, gara-gara anak di dunia saja sudah nampak, Bu. Anak narkoba bukan nampak kolor bangga, bukan. Narkoba betul masuk dalam penjara. Siapa yang sibuk? Anakku ngajak kok, tapi dibayar juga, ditebus juga, jual tanah juga, banyak ada, ditebus juga, jual tanah juga, jual tanah yang harusnya untuk naik haji, nebus anak di kantor polisi. Siapa yang susah? Awak. Makanya anak dididik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Begitu Bu ya. Kenapa kita bicara ini? Generasi muda. Hati-hati Bu. Sekarang ini luar biasa. Apa namanya, begal ya, begal. Entah nih masih ada atau tidak lagi. Masih banyak Pak, begal. Sudah mulai berkurang, alhamdulillah. Kalau tidak siapa, anak awak juga di situ, keponakan awak di situ. Bayangkan. Kenapa? Kita memang harus peduli. Ada anak-anak tuh dididik, ayo sini kalian, mau kerja apa kalian, ayo sini. Beberapa orang kita manfaatkan kalau kita punya usaha. Dididik dia. Pendidikan yang paling baik adalah pendidikan agama. Cuma jangan salah juga, jangan dimasukkan ke pesantren. Panji Gumilang. Hati-hati, Panjiku hilang. Hati itu tak masuk dia. Kacau nanti, kacau, utaknya kacau, masuk pesantren Panji Gumilang sana tuh, ya kan? Pula, ada laki-laki, ada perempuan,
Kalau boleh aku pun suka, ya nggak apa-apa. Jangan mama, anak gadis samping gue. Tapi tak boleh. Hati-hati. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah problem kita, masalah kita yang harus kita hadapi. Maka saya suka kadang kepada emak-emak itu, ayo kumpul-kumpul. Untuk apa? Nyumbang harta, nyumbang anak yatim, bantu fakir miskin, beasiswa anak yang kurang mampu untuk sekolah. Oh mantap itu. Kenapa? Dari pendidikan itu insya Allah anak yang tadinya mungkin ada potensi untuk jahat, akhirnya kemudian dengan dana yang kita salurkan anak itu bisa bersekolah. Cuman wallahu alam, mungkin ibu-ibu lagi gebrakan. Kalau fakir miskin anak yatim banyak, tapi kalau beasiswa anak sekolah wallahu alam, kalau di perwiritan mungkin ibu-ibu sini oh udah mantap gitu nanti buat siapa yang miskin-miskin, siapa yang yatim-yatim, buat beasiswanya TT-an gitu. Apa namanya? Apa nih istilahnya? Kalau kami TT-an apa namanya? Sum-suman. Urunan. Sum-suman. Kenapa kita harus peduli, Bu? Terhadap generasi kita harus peduli. Ah, bukan anakku kok. Iya, tapi nanti kalau dia nyolong harta ibu, dia bongkar rumah ibu, dia rusak mobil ibu, dia cucuk laki ibu. Bayangkan. Makanya kita tidak bisa, anak orang lain aja bukan anakku, tapi dia nanti yang menyebabkan kita bisa celaka. Kenapa? Karena ketidakpedulian kita terhadap anak tersebut. Jadi begitu Bu ya, hati-hati anak-anak kita dididik dengan bagus, jangan dikasih keluar. Seorang perempuan dilepas ayahnya, dilepas emaknya pada lelaki yang bukan mahramnya, pada laki-laki yang boleh menikah dengannya. Lepas, datanglah si Roy Min, bukan Roy Martin, Roy Min, naik ninja jungkit. Ibu tahu ninja jungkit? Salamnya pun beda. Assalamualaikum. Si bodoh jawab, Waalaikumsalam. Iya, makanya hati-hati. Assalamualaikum, salam. Paten kali salam itu. Malaikat nih, ini mau ditulis apa nih? Pahala apa dosa nih sekarang? Kan itu salam dulu kan begitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Orang Arab bingung apa artinya itu. Yang betul apa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Harus gitu. Si Roy tadi tidak. Orang tak belajar dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cari siapa? Mince. Siapa itu? Minah cebol anak ibu. Emaknya ngasih, udah. Bawa kemana? Entah kemana. Bu, pulangnya agak malam, Bu. Pagi juga nggak apa-apa. Hancur. Besok baru masuk angin. Selesai anak ibu. Jangan. Kalau dia dilepas dengan yang bukan mahramnya, tanggung jawab bapak ibu berdosa. Kalau ada laki-laki yang suka sama anak kita yang perempuan, datang ke rumah, ayahnya duduk di situ. Iya kan? Duduk di situ. Ada? Ani. Duduk sini. Namamu siapa, Nak? Ari. Duduk. Ayah di sini. Rupanya si Arinya paten. Tahu juga dia dalil, walaupun dia mau pacaran bermaksiat tadi itu. Pak, mohon maaf Pak. Ada hadis Nabi. Kalau ada seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang laki-laki, yang ketiganya adalah setan. Ayahnya setan. Kacau.
Apa? Kau bilang aku setan? Marah ya ini. Jadi begitulah kondisi remaja kita sekarang lagi labil. Banyaknya itu tuh. Memang Facebook itu tidak maksiat, TikTok itu tidak maksiat, YouTube itu tidak maksiat, semua media itu tidak maksiat, cuma kita yang mengendalikan. Karena apapun ada di situ. Mau belajar bahasa Arab kita ada, mau belajar bahasa Inggris ada, mau belajar baca surah Yasin ada, yang saya bilang tadi amalan-amalan itu ada, mau belajar ada. Terserah ibu lah, ya bu, mau belajar ada, ya kan? Terserah. Ada semuanya. Apa yang tak ada? Bayangkan, Ustaz kok tahu? Tahu aku nengok juga. Bayangkan, semua itu ada di situ tuh. Tinggal kita yang mengendalikan, otak kita mengendalikan. Maka bagaimana cara membersihkan otak tadi itu supaya bagus, lempang, lurus? Anak itu dididik dengan agama. Madrasatul Ula, tempat pendidikan pertama itu di rumah. Kalau ayah emaknya sudah tidak menampakkan agama dalam rumah itu, jangan harapkan anak juga bisa beragama. Salat. Ayah, rokok dulu aku. Bukan dia salat. Hancur. Bisa, ayo, kita salat, ayo, masjid, ayo. Kalau gitu. Salat. Yang lebih parah lagi tadi itu. Ya, pergi dulu awak. Kemana kau pakai peci itu? Salat lah ya. Salat. Kenapa ya? Kata ya salat. Dulu aku kok salat, aku tidak. Parah. Tak salat. Makanya dulu ada ustadz kami bilang, Bu, malam tidur sama siapa? Laki. Ya, laki ibu salat tidak. Berarti ibu tidur sama lombu. Lombu kan tak salat. Salat aja yang paling utama orang sekarang sudah berani meninggalkan. Coba bayangkan, salat, bayangkan, sudah berani meninggalkan. Maka salatlah kita yang benar. Kita yang sudah salat pun salat yang betul. Kita ini madhabnya Syafi'i, belajarlah madhab Syafi'i. Kalau kita madhab Syafi'i, boleh Ustaz pakai usolli, boleh. Kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, sunnah muakkad menggunakan kata-kata usolli, tapi itu bukan niat, masih lafaz niat. Mana niat? Di dalam hati pada saat takbiratul ihram. Tapi jangan gara-gara usolli kita menjadi terganggu. Kenapa? Karena saya sudah pernah melihat orang usolli, banyak kali pening kepalaku nengoknya. Usolli. Awal di sini coba. Imam itu udah Bismillahirrahmanirrahim, kata imam dia. Usolli. Dalam hati mau aku tepuk dan muncung kau. Terganggu awak. Usolli. Rupanya dapat nih rupanya dan. Usolli fardul maghrib salat suruh Akbar. Boleh pakai usolli, silakan. Tapi harus tepat. Ada pula lain. Semua pakai rakaatin. Usolli fardal maghribi arba'a rakaatin. Usolli fardal isya'i arba'a rakaatin. Betul. Usolli fardal subhi arba'a rakaatin. Semua. Dia jadi imam. Bayangkan.
Karena tidak belajar. Kapan niat itu? Pada saat takbiratul ihram. Allah, jangan panjang kali. Kalau panjang kali melebihi 3 harokat, melebihi 6 alif atau 3 harokat, maka batal takbiratul ihramnya kalau panjang kali. Allah, tuh masuk nyamuk, selesai. Panjang kali batal. Dia sama dengan membaca Al-Quran kalau takbiratul ihram itu. Kenapa? Itu termasuk rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Rukun ke 2. Ada yang mengatakan rukun ke 3. Antara niat dan takbiratul ihram hampir bersamaan. Ada yang mengatakan kedua, ketiga. Tapi ucapan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu sunnah. Gini pun kita nggak apa-apa. Cuman yang terlewat kali, cuma begini aja pun tak mau kita. Kan kurang ajar namanya itu. Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar itu jangan terlalu panjang. Allah, dalam hati aku niat sholat subuh 2 rakaat menjadi imam atau menjadi makmum atau sendiri karena Allah, itu dalam hati. Kalau tidak ada dalam hati niatnya, batal sholatnya. Kenapa? Tak ada niat di dalam hati. Itu wajib. Membaca surah Al-Fatihah juga harus betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Raimu dalam hati awak. Tak jelas jadi imam. Coba bayangkan kalau jadi imam begitu, aduh kacau, kita kacau. Makanya banyak imam yang kacau. Kenapa? Tak belajar. Makanya ibu-ibu baca Quran. Yang pandai mengajarkan yang kurang pandai. Yang faham mengajarkan yang belum paham. Yang sudah mengerti mengajarkan sudah mengerti. Buat tuh fungsinya tadarus. Apalagi pada bulan Ramadan. Sebenarnya kan itu. Tapi dia yang payah bacaan, dia pula yang selalu pakai mic. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dibetukan tamu pula, salah tu salah, apa salah, macam kau aja guru dah. Marah pula dia dibetulkan. Sudah dia salah banyak. Makanya orang baca Quran yang betul dan baik itu. Makanya tadi Pak Kepala Desa umumkan ada musyawarah tilawatul Quran, itu yang ditingkatkan, kaderisasi ditingkatkan di desa itu. Wah, luar biasa. Semakin banyak orang bisa baca Al-Quran, semakin berkah desa kita, semakin berkah hidup kita, semakin berkah keluarga kita. Betul? Iya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar. Itu intinya supaya kita paham. Dan beramal nih pun Bu harus sabar. Jangan tak sabar. Ini baca Fatihah zuhur, malasnya. Makanya kan salah satu tanda orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu apabila dia melaksanakan sholat, datanglah malasnya. Amin. Entah sup ayam, entah sup daging, tak tahu lagi dah. Yang penting malas. Nah, itu tanda orang munafik apa? Malas. Awalan tasalam bangla subanglah malas. Kacau ya. Akbar. Allahu Akbar jadi lobar. Malas. Doa lagi. Allah min.
Malas tuh. Memang waktu getol dia. Setengah jam doanya dari mulai gini sampai begini. Kapan lah siap nih berdoa? Memang begitu, Bu. Apalagi kalau terawih. Di sini terawih berapa rakaat? 11 atau 23? 23. Kalau mazhab Syafi'i 23. Kalau 11 entah mazhab apa aku pun tak tahu. Katanya mazhab Hambali, mazhab Syafi'i 23. Jangan tengok cepat lamanya. 23 pun jangan cepat kali. Jangan juga lambat kali. Ada 23 malam minggu atuk-atuk jadi imam. Bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak muda belakang hancur aku. Malam minggu kelabu hancur lah. Kenapa Lato itu jadi imam malu? Besok sama kulit-kulit berbatu ke Lato itu besok. Ngamuk dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh, walang boleh na to. Ngamuk. Nggak mudah tadi itu. Jangan pula cepat kali. Sebentar 23 cepat minta ampun. Senapas. Lawang. Kata. Berapa rakaat? 23 rakaat 7 menit, mana coba bayangkan. Kubayangkan kalau ibu bersanggul berputar-putar seranggul ibu. Sorban udah lepas-lepas entah kemana-mana udah. Begitu coba bayangkan. Tengok 23 rakaat 7 menit, bayangkan bang. Bangun, salam. Cepatnya mak itu muntah dulu. Jangan cepat kali. Harus sabar. Yang sedang-sedang saja. Beramal yang sedang, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Lambat kali pun orang marah. Berdoa setengah jam. Doa begini. Itu pun orang marah. Cepat kali pun tahu bapak itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin. Ya udah habis. Cepat kali orang marah, lambat kali yang sedang-sedang saja beramal itu. Karena itu harus sabar. Melaksanakan amal soleh harus sabar. Jadi dua syaratnya melaksanakan amal soleh ini. Yang pertama ilmu, Bu. Ilmu, jangan tak pakai ilmu. Yang kedua harus sabar. Itu yang pertama, supaya kita tidak tersesat. Kemudian yang kedua, tanda orang yang fasik itu, kalau tadi yang pertama membatalkan janji pada Allah. Kita sudah menyatakan Allah Tuhan kita, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi perintah dan larangannya. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala. Dia memutuskan apa? Memutuskan tali silaturahmi. Jangan. Ibu pikir ibu ada yang paten. Ibu, mulai sekarang putus, tak usah tegur-tegur aku. Macam dia yang paling hebat dari tegur orang. Padahal tak penting-penting kayaknya ada dia itu. Nah coba,
memutuskan. Makanya ini wirid ini salah satu bentuk untuk memanjangkan tali sila ukhuwah, tali silaturah. Besar palingnya. Iya, kalau ada yang bilang bid'ah wirid, suruh deh ke mamaku biar kutubuhkan kepalanya. Bid'ah wirid, bid'ah kawin, bid'ah, aku bilang ini salah satu bentuk melestarikan silaturahmi, pahala. Nah itu karena apa? Memutuskan tali silaturahmi hukumnya haram. Yang terakhir, yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dia merusak melakukan kemaksiatan. Nah itu jangan sekali-kali merusak. Tadi itu buang sampah ke sungai itu merusak tuh. Kenapa? Bisa banjir, sungai itu mumpat gitu. Jangan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan dibersihkan. Kenapa? Banyak nyamuk. Orang Islam itu cinta an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Dan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari sama-sama kita beramal, mari sama-sama kita belajar, mari sama-sama kita membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan rumah kita, membersihkan lingkungan kita, membersihkan kebodohan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Bodoh musuh umat Islam. Karena itu mari sama-sama kita bahu-membahu melalui akbar ini, kita semua mengajak untuk bersatu hadapi tantangan ke depan. Siapapun yang ingin menghancurkan Islam takkan bisa, karena insya Allah kita tetap bersatu walaupun desa kita berbeda. Betul? Kau Islam, aku Islam, kami bersaudara. Tak penting kau di kecamatan mana, tak penting kau di desa mana, tapi aku Islam, kau Islam, kita bersaudara. Jangan bercirakuk lagi. Nanti satu bilang kadrun, satu bilang apa? Kampret. Sama-sama Islam, bertokok-tokokan. Rupanya orang itu sama-sama makan di atas, awak makan jengkol juga. Jangan, udah akhiri perseteruan. Walaupun nanti ada pemilihan, jangan lagi main eje-ejean. Udah, masing-masing aja. Nafsi, kau, aku, kau, aku dan kau, suka dan kau. Paham tom? Filipina. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita. Ingat, belajarlah supaya kita paham akan perintah dan larangan Allah, sehingga barokahlah keluarga kita fid dunya wal akhirah. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat ini. Insyaallah di akhirat nanti Allah kumpulkan kita di dalam jannahnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.